Firman Tuhan terambil dari Bilangan 20 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sahabat inspirasi, kalau kita melihat konteks firman Tuhan hari ini, banyak yang mempertanyakan keadilan Tuhan saat Dia tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah perjanjiannya. Hanya karena Musa marah kepada bangsa Israel dan memukul bukit batu untuk mengeluarkan air bagi bangsa Israel. Benarkah dosa Musa itu kecil dan sepele, sehingga sungguh tidak adil jika Tuhan hanya memperlihatkan tapi tidak mengizinkannya masuk ke tanah perjanjian? Kesalahan Musa memang tampaknya sepele, tetapi itu sangat fatal. Pertanyaannya, apakah kesalahan Musa? Dan jawabannya adalah Musa mengambil alih posisi Tuhan sebagai pembuat mujizat. Tuhan mengizinkan bahwa akan ada air yang keluar dari gunung batu. Ya, Tuhan akan menyatakan mujizat dan kuasanya di depan umat Israel. Namun coba diperhatikan dengan teliti apa kata Musa kepada umat Israel. Dalam ayat yang ke-10, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami, di mana kata kami ini seharusnya adalah Tuhan, ya, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah saudara, dengan perkataan apakah kami harus mengeluarkan air bagimu, itu seolah-olah Musa menganggap dirinya Tuhan yang sanggup mengeluarkan air dengan caranya sendiri. Nah itulah yang membuat Tuhan marah kepada Musa, karena perkataan seperti itu tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan mata orang Israel. Memang setiap hari Musa melakukan banyak mujizat dan tanda ajaib, namun itu bukanlah berarti ia berhak menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bagaimanapun juga Musa ini hanyalah alat, sedangkan kuasa dan mujizat sepenuhnya itu dikerjakan oleh Tuhan. Sahabat inspirasi, ketika Tuhan memakai hidup kita dengan cara ajaib, janganlah kita bertindak seolah-olah semuanya itu adalah karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Itu namanya sombong. Firman Tuhan menyatakan bahwa kesombongan mendahului kehancuran. Pertanyaannya, mengapa? Jadi ketika kita jadi sombong, tingkat kebergantungan kita kepada Tuhan itu akan makin berkurang. Nah, jika kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, pertanyaannya, mampukah kita mengatasi semua tantangan hidup ini? Bagaimanapun juga Musa adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Yang penting kita harus bisa belajar dari kesalahannya waktu itu. Nah, maka dari itu saudara, ketika kita mengambil alih posisi Tuhan, saat itulah kita menjadi berdosa di hadapannya. Maka dari itu, mari kita senantiasa berprinsip untuk memberikan segala hormat, untuk memberikan segala kemuliaan, itu hanya bagi Tuhan Yesus saja. Karena Dialah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk kami senantiasa menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ajar kami untuk kami menjauhi setiap kesombongan, dan ajar kami untuk kami senantiasa melihat kemuliaan Allah
dan kami senantiasa memandang Tuhan, dan kami tidak memandang siapa diri kami. Karena sungguh hidup kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka dari itu, segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, biarlah kami tidak mencari kesombongan diri kami sendiri, tetapi kami terus memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin setiap kehidupan kami, langkah hidup kami hari ini, biarlah kami juga terus memuliakan nama Tuhan, dan kami tidak menyombongkan diri kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur, dan kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.